Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kerbau memakan nangka. Anak kambing makan cempedak. Ustaz Bom-Bom malam ini kembali ceramah, dimulai di Kampung Rempak. Iya. Bilanglah Masya Allah. Iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Yang kita hormati segenap pengurus masjid apa nak? Masjid Jami'atul Huda, Kampung Rempak, Kecamatan Sabak Aum, Kabupaten Siak, bekerja sama dengan Panitia Tabligh Akbar. Bersama kita hadir Bapak Babin, alhamdulillah. Kemudian yang juga kita hormati pemerintahan Kampung Rempak, Pak Wali atau Bapak Penghulu yang juga hadir, beserta unsur jajaran kepemerintahan, Bapak Bapekan, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Kadus. Yang kita muliakan para guru, para buya, para ustaz, alim ulama, cerdik pandai, orang-orang tua, nenek mama, yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Yang kita sayangi, anak-anak kita, anak-anak ustaz, santri, santriwati, pondok pesantren Amanah Tarbiyatul Islamiyah di Kampung Rempak, Kecamatan Sabau. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak kami, insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Amin. Bersyukur kepada Allah. Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tak kenal maka tak sayang. Ustaz Bom-Bom malam ini sampai ke Kampung Rempak. Beberapa minggu yang lalu, sebulan ada Pak Wali ya, kami di Selat Gontung. Alhamdulillah, dan malam ini waktu itu jumpa dengan Pak Wali, Pak Penghulu, Ustaz, ambo nak membawa ke Kampung Rempak seolah tetangga, dan di situ banyak masyarakat Kampar. Kita buat Pak Wali agendakan tanggal 22 Kamis. Siap, alhamdulillah. Ustaz Bom-Bom malam ini berjumpa. Tengok foto, nampak dengan kalian kan? Le miripnya. Tengok lelok le miripnya tak? Le miripnya. Jangan kalian golak. Ngajak Smackdown kalian enggak? Ancaklah guntiong macam tu lagi.
Sampo ndak membeli leh. Ketombe ndak ada dah. Ya ndak? Boleh santri le kan? Awak berkopiahnya pun guna rambut panjang-panjang. Nah, contohlah rambut Ustaz Bombom. Tapi anak gini, ndak semuanya dong. Anak gini gunting rambutnya. Jalan kutu. Itulah anak-anak gini. Gunting orang barat nanti contohnya. Contohlah gunting Ustaz Bombom. Contoh gunting orang barat tu, percumanya. Orang barat tu banyak duitnya beli sampo, awak tak ada dah. Dah, ibu-ibu? Oh ibu? Bahasa Indonesia awak atau bahasa Cu? Bahasa Cu sekerat lawan tak? Bahasa Indonesia sekerat. Baik anak-anak Ustaz, diam. Kalian jangan bersuara. Kita dalam masjid. Sudah dikasih kue kotak kalian, jangan bicara lagi. Sudah disumbat mulut kalian dengan makanan, jangan bicara lagi. Siapa nanti nampak dia bicara, Ustaz panggil ke depan. Ustaz suruh dia ceramah. Jadi kalau Ustaz dia ceramah, Ustaz makan kue dulu. Baik Bapak dan Ibu, malam ini Ustaz Bombom sampaikan materi pengajian di Masjid Jamiatul Huda Rempak, Kampung Rempak. Ada doa. Doa ini bisa kita amalkan dan bagus untuk kondisi sekarang. Salah satu doa yang di dalamnya memuat polemik-polemik yang terjadi kini, ternyata kita mintakan pertolongan kepada Allah, biar polemik hari ini hendaknya Allah berikan kita kemudahan. Ustaz Bombom tidak akan membaca polemik-polemik yang terjadi gini kok. Terlalu panjang anak lidah kami membacanya. Awak pastilah merasakan. Iya tak? Perangai anak wak kini kelewatan. Betul? Suami penyogan. Betul? Betul. Jangan kalian bulu bilang le. Mak kalian yang bilang tu. Istri cerewet, betul? Betul. Tetangga banyak yang zalim, betul? Yang dibeli mahal, yang dijual murah, betul? Ekonomi susah-susah tanggung. Iya kan? Banyak masalah-masalah sekarang. Dan ini tak bisa dipungkiri Bapak dan Ibu. Cuman kita bukan membaca masalah. Sebab masalah itu akan terus bergulir sampai dunia ini kiamat. Karena memang masalah itu akan menjadi ujian, bisa menjadi cobaan, bisa menjadi teguran, bisa menjadi musibah. Tergantung keimanan seseorang. Kalau dia beriman dan taat, yang terjadi hari ini akan menjadi ujian. Kalau dia sesekali taat, maka yang terjadi hari ini akan menjadi teguran. Dan kalau dia tidak pernah taat kepada Allah, yang menimpa dia hari ini akan menjadi musibah Bapak dan Ibu. Jadi tidak sodo-sodo musibah doh. Orang beriman musibah tu jadi ujian. Kalau orang separuh beriman, itu menjadi teguran. Yang menjadi musibah itu orang yang tongkau kepada Allah. Mana nandak solat-solat, mana nandak wirid-wirid, tiba musibah kinya. Maka musibah itu menjadi hukuman Bapak dan Ibu. Tapi kalau orang yang rajin solat, wirid rajin, baca Quran rajin, tiba musibah.
musibah itu akan menjadi ujian yang akan membuat dosanya diampuni dan derajatnya diangkat oleh Allah. Contoh, kalianlah rajin salat, rajin mengaji, rajin belajar, tiba musibah, hilang jua buku, hilang kitab kalian, hilang peralatan sekolah kalian. Itu ujian nak. Itu ujian. Makanya di pondok tu banyak ujian. Ndak ujian UAS saja, ndak ujian tertulis saja, ada ujian sambal sering hilang. Betul? Sambal kalau di pondok lemari jangan dikunci nak. Jangan dikunci, hilang sendiri dia nanti sambal tu. Kalau nak aman di pondok tu jangan kunci-kunci, jangan pelit-pelit. Kadang-kadang awak sekamar dengan Abu Lahab, hati-hati kalian. Walaupun kalian anak pondok, bertopeng, berpece, oh kesingnya Muhammad, tapi perangainya macam Abu Lahab. Celana dalam awak dihumbat juga jangan kan sambal celana awak dipakainya juga hilang, sandal hilang, sambal hilang, kain dalam hilang, buku hilang, Quran hilang, peci hilang. Itu ujian sampai kalian menjadi betul-betul seorang santri insya-Allah. Amin. Apa yang kalian rasakan dah Ustaz Bom merasakan itu. Ustaz mantan pondok nak. Banyak kawan-kawan awak anak pondok pun tak sesado perangai Muhammad dah pak. Banyak jo nan korun-korun perangai. Nan Firaun ada juga dalam tu. Ndak sodo-sodo anak pondok ko dah apa dah taat dah. Faham tu? Baik Bapak dan Ibu. Apa doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi? Doa oleh elok doanya, mintalah perlindungan kepada Allah. Biar dalam hidup ini Allah berikan kemudahan. Doa ini berisi perlindungan. Perlindungan ini perlu diminta supaya pertolongan Allah datang. Satu, Nabi mengajarkan sebuah doa. Bisa dibaca doa kau siap solat. Bisa dibaca nanti solat sunat. Siap solat sunat, solat tahajud berdoa. Siap solat wajib berdoa. Apa bunyi doanya Ustaz? Satu, Allahumma inni a'udzubika min waladin yakunu alayya wabala. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari anak yang akan menyusahkan hidupku. Hati-hati Bapak dan Ibu. Kini yang paling banyak membuat orang tua mati togak tu anak tu lah. Dan membuat sebe terbalik tu anak tu lah Pak. Kalau dia ekonomi, tak akan mati togak wak dah. Percayalah, sulit lah ekonomi orang dulu le. Iya tak? Pindah ada orang dulu gilo-gilo gilo mati togak dia ekonomi susah dah. Kini banyak orang mati togak, mati kojang, sebe tabaliok, terapo poca. Kisiko diam terapo wang turu nabi kalian ni. Sebe awang turu siko diam. Kalau lah tabaliok siko kaya mati lampu sodo nabi dia kalian. Masuk rangan ICU kalian mak ayah awak tu. Dia apa? Naik kolesterol, naik tensi, naik gula. Menembak di siko. Tersumbat, meletus pembuluh darahnya. Masuk rangan ICU. Apa bunyinya? Nyawanya ada di kotak samping. Tit, 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 tit. Itu yang mati-mati CB je nak beri kalian. Tu terbalik CB tu. Jangan sampai mak kalian terbalik CB ya kalian. Nah, betul? Anak inilah penyebab yang paling besar kini membuat orang tua tu mati togak Bapak dan Ibu. Nak. Kalian di alun merasa kalian jadi orang tua le nak. Ndak ada orang tua kau nak sayang ke anak kau dah. Kalian di alun babi ni kalian le.
Dia alun banak kalian le. Kalau nak tentu dak kalian sayang wang tua ke awak, nak tentu dak kalian sayang ayah ke kalian. Bini lah copek. Ngerti kanya Pak Penghulu. Lain. Hei, ada bertanya jemaah ke ambo, Ustaz, contoh apa mengukur sayang ayah ke awak? Banyak su abang, contoh apa abang sayang ke anak, contoh tu ti ayah du sayang ke awak dulu. Yang dalam koro darah wang tua ambo si go diam. Ambo sayang ke anak ambo, contoh tulah wang tua sayang ke ambo. Nak tentu dek kalian dalun. Makanya ceramah kalian membuat kalian sadar. Kalau untuk praktiknya kalian alun menikah, kalian kalau belum berumah tangga, alun bana, maka anak-anak kini sebelum mereka menikah berumah tangga beranak, banyak anak-anak kini yang durhaka. Tak bisa dipungkiri bapak dan ibu, anak durhaka tu yang banyak gini. Anak nan menyusahkan wang tua, anak yang banyak centang perenangnya, banyak go keinginannya. Betul? HP nak ditukar, Honda nak baru, HP nak baru, makanan nak lomak, duit tak boleh seketik jajan dah. Padahal nak tentu dinyo mak ayah susah dah. Ni nak mau tahu dah, nak susah nak ndak, pokoknya mak pite, duit. Itulah anak-anak kini ndak tahu diuntung dah. Tengoklah, tengok dek kalian wang tua kalian, mandang ke wajahnya. Dan tidak jana menjadi anak nan dak tu diuntung lah wak le. Iya ndak? Nan perempuan mana? Adanya. Lain. Kalian yang cuba-cuba melawan ke wang tua. Kalau anak-anak pondok kalian nak sukses kalian sekolah, kuncinya kalian sangko kalian rajin. Ustaz Bom-Bom pondok pesantren hari ini diundang ceramah, dikenal orang, kalian sangko Ustaz Bom-Bom juara sekolah. Dan pernah juara satu. Sekoli je tak pernah dah. Sekoli je tak pernah dah Pak. 7 tahun pondok pesantren, ndak pernah juara satu dah. Dan juara satu lokal ambo banyak. Yang hebat-hebat lokal tu ambo. Makanya ambo kalau lah ranking ompek lah hebat ambo tu. Jago-jago orang tu sodo. Apa Ustaz Bom-Bom bisa kini macam kau? Kalian sangka dek ilmunya tinggi? Kalau dek hebat Ustaz Bom-Bom terkenal karena ilmu tinggi, pasti profesor yang terkenal. Betul? Kalau Ustaz Bom-Bom hari ini dia berdiri di sini dikenal berceramah karena sekolahnya tinggi, profesor. Kalau ilmunya tinggi, wana tinggi sekolah. Kalau hartanya banyak, wang kayo nan terkenal. Ustaz Bom-Bom berdiri di sini di depan kalian karena berkah orang tua itulah yang dapat oleh Ustaz Bom-Bom. Ndak dek hebat inyo, dek berokah wang tua tu dapat, Pak. Mak kurang sukses tu ndak dek hebat inyo kerojo tu berokah wang tua dapat. Banyak nan kerojo siang malam ndak dapat duit dah. Betul? Orang yang tak tinggal salat, orang yang tak tinggal mengaji puasa, tapi hidupnya susah. Kenapa Allah buat hidupnya susah? Padahal dia rajin ke masjid, rajin salat baca Quran. Bisa jadi dia tak pandai mencari berkah kepada orang tuanya. Banyak orang ini salat, betapa kon yang dek salat, tapi susah hidupnya. Karena durhaka ke orang tua bapak dan ibu. Tak pandainya ke mak ke ayah, patutlah susah hidup di dunia kau. Kalian sangko dek salat betapa konyong hidup kau senang. Betul? Banyak orang yang tak salat, bahkan mohon maaf, tak kenal dengan agama, tapi Allah berikan dia kejayaan, sukses, pangkat karirnya meningkat. Kenapa? Dicium kaki telapak kaki maknya, diurus maknya, apa kebutuhan ayah maknya dipenuhi. Makanya sukses di dunia. Mungkin dia menunggu azab di akhirat, tapi di dunia Allah berikan dia kejayaan. Dan kalau main-main lawang tua le,
Gara-gara mereka lah awak sampai ke dunia kau. Kalian sangko kalian bim salabim kalian datang ke dunia kau. Disangko dia bim salabim tiba di dunia. Menginap awak dulu di Sikoi. Menginap awak dulu di tulang sulu biaya awak. Ditransfer ke rahim mama awak. Menikah dengan ibu awak. Menginap lawak 9 bulan di rahimnya 10 hari. 10 hari jangan tinggalkan. Yang 10 hari itu namborek dok. Nak 9 bulan tu namborek dok. 10 hari namborek. 9 bulan tolok dia amat ke pasal dia. Tapi 10 hari nak melahirkan. Itulah puncak wahnan ala wahnin. Susah di atas susah. Nun 10 hari nak melahirkan itulah yang paling susah mengandung dok. Ustaz tak tahu tu ustaz macam apa mak dulu mengandung dah. Tapi setelah ustaz babi ini nampak tu ustaz bini ustaz nak melahirkan. Oh minggu-minggu melahirkan tu nak amu mak. Sakit-sakit taruh ijinya. Mandang jambu kinyo taruh itu. Macam gola dulu amak dulu kesakitan nyambu. Mandang nyambu tatap sampai menangis nyambu nengok inyo menengoknya mak kesakitan menangis nyambu. Oh iya sakit rupanya mungkin mulai ndak ada dah. Tapi sesakit-sesakitnya ibu melahirkan anak, ada yang paling sakit. Nak tahu? Yang paling sakit bukan melahirkan anak, yang paling sakit yang dilahirkan melawan ke awak. Betul? Melihat anak durhaka, cakapnya tinggi, bentaknya tinggi, itulah yang paling sakit. Kalian sangko sakit melahirkan tu ada ada yang paling parah daripada sakit melahirkan le. Anak melawan tu lebih parah daripada sakit melahirkan tu le, Pak. Anak perawan tu. Ndak tahan ni wang tua awak nengok anak melawan ngono. Tu tenang membalik sebe wang tua. Kau jangan melawan, kalau nak pondok kau le. Kalau kau melawan kaliannya jangan sekolah aja le. Berhenti lah kalian. Nak akan jadi orang kalian dah. Cuma kalian ni hafal Quran tiap hari baca Quran. Tapi mak kalian dutun. Kalian kecohnya. Ya kalian tak kalian tolong dah. Balik sesekali. Tak tertolong wang tua dek kalian dah. Penduto kalian. Balik kampung lah. Leng ratinya tak? Ngerti kaliannya? Paham kaliannya? Apa? Raih keberkahan orang tu. Apa sebab doa tadi itu yang paling bahaya gini. Supaya amak-amak rempak kau jangan terbalik kilometernya. Berdoalah kepada Allah Bapak Ibu. Jangan sampai kita mendapatkan anak yang menyusah. Sudahlah mengandungnya susah, melahirkan ninya wak susah, menyusukan 2 tahun wak susah, membesarkan ninya wak susah, sampai berjualan harta untuk menikahkan dia dengan orang lain. Tapi rupanya ndak jua ado kemudahan, sampai nyolo godang menyusahkan jua ke awak le. Berlindunglah ke Allah Ta'ala. Jangan sampai anak macam tu ado ke awak. Kok susah no anak tu kok tapi nya nak menyusahkan awak ada. Nya do anak kau susah menyusahkan awak le. Balik sesekali ke rumah awak lah babininya. Ndak awak nan diberi duit dah. Kalau apa awak nan disungka Awak le sangkonya mambo duit balik. Po pe kelakang rumah. Aku kambiu dia nan biok kau nya. Anak macam mana lopeh je lah. Tapi doa tadi harus dibaca. Dan sayang dengan ke anak dan ya Allah. Tapi kok dapat anak dan kau dan disungkak je ke lapo kau ya Allah. Apa kesimpulannya? Ustaz Bambam tutup doa yang pertama. Kalau tidak bisa kalian membahagiakan mereka. Tak bisa kalian membahagiakan apa doa mak dah. Setidaknya kalian jangan membuatnya menderita. Kalau tidak bisa kalian membahagiakan inya dah, jangan membuatnya menderita. Tidak bisa memberi ke inya dah, jangan meminjam loleh. Kau nak lama sudah tidak mau bayar, minjam tawi je. Pinjam lumak.
Minjam dak babayu. Pinjam dak babayu. Orang tua tu dibayarnya kan ya? Orang tua nak mau rumah pak. Nah, ada orang tua nak sayang ke anak. Cuma anak nak berfikir patutlah hidupnya tak dapat berkah. Sebab dia tak memuliakan orang tua. Kuncinya muliakan orang tua. Masih hidup orang tua? Masih hidup? Mak? Ayah? Bersyukur antum. Banyak orang yang sudah meninggal orang tuanya. Pasti ada kawan-kawan kalau meninggal orang tuanya. Ya enggak? Mau bersyukur. Hadir orang tua malam kau? Itu masalah gini. Itu masalah tu. Mana? Di kampung juga enggak? Asal mana? Di mana? Sungai Apit. Jauh orang merantau siko ya. Gimana? Tak masalah dah. Orang mana? Mempura. Jauh kau main ya. Berarti banyak juga orang luar ya Pak Wali ya. Antum? Orang rempak. Hadir makna. Ayah? Meninggal. Meninggal ya ayahnya. Mak meninggal. Oh nak hadir dah. Jomblo lah malam kau ya. Bilang Ustaz Bambang menitip salam bilang. Salam apa katanya? Salam tidak hadir bilang. Nah, Bu, minta perlindungan. Ustaz Bambang bilang jangan mengutuk. Orang tua yang mengutuk jasa ke anak, demi Allah, ibu tak dapat pahala. Pahala mengandung, pahala melahirkan, pahala menyusun, pahala mana mendidik, tak dapat. Jangan mengutuk anak. Jangan mengumpat anak. Walaupun dia tak pandai membalas jasa, suatu hari tetap kita mengusap dada, beritakan kepada Allah, jangan keluarkan cakap-cakap yang tak elok. Kenapa? Doa orang tua diijabah Allah. Ibu doakan yang tak elok, percuma wangnya sekolah, percuma mak doakan wang, percuma mak didik wang. Oh, percuma itulah nanti anak tu. Jadi percuma anak tu besok tu. Makanya Imam As-Sudais yang Imam Makkah kini tu asal nakal dulu beritanya yang viral di media. As-Sudais tahu kalian kan? Imam Makkah As-Sudais tahu kan? Tahu kalian? Irama khasnya kan ada itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya nak macam tu? Iyalah, bilang lius dek. Rupanya waktu kecil asal nakalnya apa kata maknya? Nak jadi imam besar lah kau nanti nak. Rupanya jadi imam besarnya. Itu doa orang tua ke anak. Anak kadang-kadang dia elok perangai wak bilang, anak antu wang namanya. Macam antu perangai wang namanya. Sama perangai ayah wang namanya. Separtai dua ayah jadi sudah tu. Tak ada yang lain le Pak. Kadang anak kalau ndak elok awak disamun dek bini. Sama perangai dua yang namanya. Dan bilang macam tu, besok sama betul perangai berdua. Kalau bisa jangan sama perangai le. Betul? Ibu-ibu, betul? Doakan anak yang elok-elok. Ya, belajar pondok ko doakan. Mana yang belum memasukkan anak ke pondok, masukkan ke pondok. Rugi nak masukkan anak ke pondok, Pak. Sejahat-jahat anak pondok, nanti dia akan kembali kepada agama. Untung mantan anak ke pondok, walaupun dia tidak semua jadi ustaz. Tamat ini nanti kalian menyambung kuliah. Kalian tak lagi mampu khotib. Kalian tak mampu baca doa lagi. Kalian sudah gemetar. Tapi pondasi agama sudah ada dalam jiwa kalian. Suatu saat
di usia lah 50, kalian akan kembali ke masjid, jadi pengurus wirid, pengurus masjid, kalian akan bisa tampil karena pondasinya lah ada. Pondasi itu yang perlu Bapak dan Ibu. Ndak pun jadi ustaz sado, tapi mereka akan menjadi orang yang tidak jauh dari agama. Tapi kalau ndak ada pondasi agama dia, kalau lah sekali celako tau wi. Oh, tu kalau cilakonya. Jahat. Kalau ndak ada pondasi agama, orang tu keterlaluan jahatnya. Itulah. Ndak sama cilako orang nan lay solat dengan cilako orang ndak solat apa? Cilako orang solat cilako, tapi cilakonya ndak sampai hati dah. Tapi kalau orang nan ndak solat, nan ndak beriman, ngomong maaf, nan ndak solat, ndak cilako tu sampai hati dah. Contoh, anak pondok maling jambu. Anak yang lain nandak pondok, nandak sekolah agama maling jambu juga. Maka dipastikan anak nandak beragama tu akan lebih gawat kerojonya, Pak. Anak pondok maling tapi ndak diabin sodoh itu. Ditinggalkan seketik-seketik kan. Ambo pun nak jo malingnya tapi ndak mau bin sodoh dah. Ambo ambil nan suku bisa dimakan ni nya. Tapi kawan ambo nak pondok tu kalau nyo malong jangan kan nendurian dia nak nan di ate di pokoknya dulu. Nan di ate sudung di bos sado. Ambo tega aja ambo nyo, ambo tuk makan ambo boti gompek kawan dia di bos sado. Awak doang yang ikut ndak ada agama ko do nyo. Kalau ndak ada agama di siko keterlaluan awak hidup. Maka manusia terus beragama. Kalian di pondok kau beruntung. Mahal Ustaz. Biarlah untuk agama kau mahal. Tak ada yang murah dah Bapak dan Ibu. Kursus saja mahal mah. Kursus mahal. How are you? Habis duit. Mati wak besok. How are you tu nanti dibawa ke kubur. Anak pondok kalau mati awak berdoanya besok. Allahumma firlahu ya Allah. Allahumma firlaha ya Allah. Tapi kalau yang tak pandai, yang how are you? Lah mati wak dalam kubur, how are you mom, how are you dad, ya kan? Apa kata mak dalam kubur? You how katanya. Biarlah mahal. Untuk agama harus mahal wak. Betul? Gratis pondoknya Pak Pengunduh, tak ada kan? Anak yatim lahir kan? Maka kalau nak gratis, matilah Pak Jobek. Gratis tu. Mak kalau nak gratis, anaknya doanlah Pak Gujiun Jobek. Oh, tak mau Ustaz. Tak masuk ke kerojo deh. Kalau nak gratis anak, tak masuk cik duit. Itulah guna awak laki-laki kau. Kalau tak ada nak kerojo, berarti biarlah nak gratis besok di sekolah. Nah lah. Lanjut. Yang kedua. Yang pertama sudah. Ustaz sebontohnya Ustaz. Iya. Kalau nak tambah, undang ambo sekali lagi besok lah. Ceramah kan tak boleh dia hantam-hantam sadoro. Ansu-ansu Ustaz. Pingin kaji itu untuk esok lah kan. Yang kedua, apa doa perlindungannya Ustaz? Yang pertama minta perlindungan dari anak yang bisa menyusah. Amak dah ingin baca doa itu dah. Baca doa itu jangan sampai dapat anak menyusahkan. Sejak mengandungnya nyusah le, susah. Sampailah bini belaki susah ya wak le. Kalau lah bini belaki jangan susahnya orang tua le. Anak ambo suruh sekolah, ketek bo. 5 tahun umur, sekolah. Nak kerojo orang suruh susah orang. Nak beragama apa keciknya? Tolong dia ayah tahu nyinya. Nak kerojo so apa bini makan? Tolong dia ayah. Kalau kan tolong amoh lah dan bini 2 lang je dah. Amoh lah bini lepas. Itu tak mau anung je kan. Tak ada nyinya. Yang kedua,
Yang pertama berlindung dari doa berlindung dari anak yang menyusah. Antarkan anak ke pondok. Susah-susah mencari duit, tapi mereka nanti akan menjadi penyejuk pelibur dalam hati, penyejuk dada, membuat jiwa tenang. Mati awak mereka lah yang akan mendoakan, insyaAllah. Amin. Jangan takut mengantarkan anak ke pondok. Jangan takut habis. Jangan takut rugi. Karena dia akan menjadi aset sampai dunia kiamat. Sampai di akhirat, mereka akan memberikan peci mahkota kepada awak. Kalian yang hafal Quran kini wak, kalian bayar mak kalian sok mahkota. Makanya balik jasa mereka. Di dunia nak kata balik jasa orang, tapi di akhirat bisa. Beri mereka mahkota. Pakaikan ayah jubah karena Al-Quran dan kalian hafal. Apa Al-Quran tu tarui? Balik jasa orang tua. Berapa juz? Berapa juz? Baru. 1 juz. Alhamdulillah, antum dah berapa juz? Sudah 5 juz. Alhamdulillah, kelas berapa? Kelas 3. Paling tinggi juznya berapa juz Pak Wali? Ada yang 10 juz. Ada. Mak, kalau saya 4 lah nak hafal Quran Pak ya. Tak terasa ponik kerojo siang malam dah Pak. Di dunia awak bahagia, di akhirat awak bahagia. Itulah guna mantun anak ke pondok tu. Allahu Akbar. Hafal Quran tu. Jangan mabuk dek main kalian. Jangan kalian ikut-ikut lo main-main super win lah. Itu musuh bebuyutan Al-Quran tu. Kalau ndak kalian dekat dengan Al-Quran, kalian akan dekat dengan kakek merah. Tengoklah besok. Makonan preman-preman dan bujang-bujang pemuda tu. Kalau nak hilang kakek merah dari jiwa raga, dekat dengan Al-Quran. Al-Quran itu arti virus, mencuci otak, mencuci jiwa raga. Yang rusak-rusak karena game online, bacalah Quran. Biar tidak terpengaruh kakek merah, super win segala macam tu. Oh anak-anak kau yang menghancurkan ini kau ndak rudal ke dah? Hei, kalian ndak akan dihantam dengan bom meriam dah. Ndak ada dah. Itu sama datuk-datuk awaknya. Itu Palestina adanya. Nan dihantam pakai bom nak Palestina nyo. Anak Palestina ndak main super win no. Maka bom dihantam di Israel. Lalu pesawat Israel, anak Palestina baca Quran di apa masjid, di Trust Masjid. Oh, nampak dek pesawat Israel. Apa kalian galak? Tak pernah nonton bioskop kalian tak? Rugi kalian. Kenapa pakai bom menghancurkan anak Palestina? Anak Palestina tu sejak kecil pegangannya Quran. Sebelah kiri kompeng susu, sebelah kanan Quran. Sebelah kiri mimik susu, sebelah kanan Quran. Ketika Palestina diporak-porandakan Israel, datang orang Indonesia memberi bantuan. Apa kata anak Palestina? Tuan, kalau kalian ke sini membawa makanan, tak usah. Bawa ke sini Quran. Kami tidak butuh makanan, kami butuh Quran. Patutlah anak Palestina tu umur 7 tahun hafal Quran. Tapi kalau anak-anak Indonesia kau tak pakai rudal, tak pakai bom, pakai HP je rusak sado. Main kalian, nang kocik-kocik kau tak main super win gini kau kalian main tembak-tembak. Main itu kalian kau. Tu mainnya tu. Nah, do kelas-kelasnya kau Pak. Yang kelas-kelas super win tu yang ala bayo-bayo tu. Yang la tomik-tomik sekolah tu super win main dulu tu. Ha. Kalau main super win tu ha. Do HP-nya ndak tahan kau doh. Pati okok sebatang. Tu apa kecil kan? Sedekah sanak sedekah ketiklah ni. Allah. Tapi kalau orang-orang konyo lu main pakai BT, pakai chip leh. Aku main tembak-tembak entah siapa yang ditembaknya dah jelek dah. Main je lah tahu. Makanlah nak, tunggu lu. Lah nak mati leh. Make it
Mekiknya. Mbak mak golak kan dia sabi mekik kan? Itu istilah main-maininnya tu mekik tu lah. Apa nak kata tu dapat mekik gitu dah. Ndak memakiok dah mekik itu. Minta hidup balik artinya tu. Labi dananya, labi darahnya, labi pelurunya minta mekik. Minta kalian kusap bom. Aduh usap bayi mekik tu. Di bayi headshot kau kalau ni malaikat besok. Dan suku-suku main-main tu matinya. Mati kalian. Main, mati kalian. Masuk neraka kalian. Solat indak main, makan indak main, baca Quran indak main. Masuk neraka. Tunggu dek malaikat sabania. Kau mailan sana dan headshot sana anjingnya. Langsung dibayi dek malaikat di neraka. Datang Ustaz bom nengok-nengok kan? Hah? Iku anak kampung rempak kan? Tolong Ustaz, tolong kami Ustaz. Kami kono sumedon dalam Ustaz. Kami kono headshot, tolong kami. Datang Ustaz bom menengok. Oh, Ustaz bom tak tolong. Tak kasih kali mekik. Ustaz bilang, boya. Ahmad nak tahu ambo sobit boya je lah saudara. Memang itu ni maininyo tu. Itu istilah maininyo itu pak. Kalau yang muda-muda main super win istilahnya ada budo. Itu yang mau sedekah tadi tu. Kalau nak nampak kau ada pula main candunya. Turun landan ni turun lah. Itu nang boya-boya apa lah kau? Mato dua pakai ciknya. Kau santiong dan kau santiong kan ni je. Lemah buk lah dia dah minum. Itu boya apa lah tu? Jangan bindak lah pak lah. Iya ndak? Iya. Kalau mak-mak, itu nonton sinetron Indosiar tu. Lah mabuk tu. Mabuk deh suara hati isteri. Sinetron orang berbini dua. Ni tonton je berbini dua. Laki nak boleh berbini dua itu. Nang gadik-gadik. Kalau nang gadik-gadik kini mabuk dek main TikTok. Bawa joget-joget ngikut-ikutnya. Itu itunya. Apa? Agiko-giko ni nyamuk orang apa? Ndek. Kok layan cak dak opo je doh. Datang mak belakangnya naklah berjoget-joget itu Datang mak belakang. Tunggu dulu. Datang lu ni orang belakang. Tunggu lu ni. Tengok sekeluarga berjoget-joget jadi hantu saudara. Tunggu dek malaikat dalam neraka wiswa. Mana nak berjoget-joget tu? Menengokkan aurat. Tak menutup aurat. Berjoget-joget. Ditunggu dek malaikat sabaniyah kalau masuk neraka. Ditarik rambutnya sabi-abi. Dimasukkan besi panas ke dadahnya, dihancapkan. Itu yang suka berjoget-joget dulu. Berjoget-joget siap tu dipostingnya video-video berjoget. Besok kan dihantam dengan besi panas, ditancapkan ke dadonya, digantung dek malaikat. Mana kalau berjoget-joget lelak? Kek uang berjoget pak. Kek loki betul je nyonya. Kek uang betul tu je ha. Itu cilako nan sini tu dulu. Nak ngeroti nama dulu. Bini nak ngeroti nama sini tu dulu. Dah. Tahu Nomor 2. Tak jadi nomor 2 kau dah.
Awak rencana 5 nak bersompet kau 4 pengulu. Tapi kalau menengok jam kau 2 kau tu nampak ke lah. Lepas tu tinggi dan 3 kau untuk bulan depan besok nampak. Cari tempat lain 4 pengulu. Jangan siko je lah. Wang siko dah sakit hati nampak dia ambor. Tempat lain cari lah kan. Nan kedua, apa yang kena minta perlindungan Ustaz? Wa min zaujin tusayyibuni qabla al-musibi. Aku berlindung kepada Allah dari pasangan yang membuat awak susah, susahnya Bapak Ibu. Termasuklah doa aku minta perlindungan dari istri. Dan banyak meminta, banyak konda. Dari bini dan banyak mendosa awak. Dari bini nan cerewet. Dari bini nan dak pandai balunak-lunak ke laki. Mintalah perlindungan. Sebab bini kini menjadi masalah besar. Dek gara-gara hawa godang pak dituntut laki untuk memboli mendapatkan. Padahal sawit murah, gota murah, tunjangan tak keluar. Anan bini tak tentu tu itu dah. Minta, boli ko. Nyoba kredit ditawi. Alun lunas le tambah lo kredit. Kalau bini Cina itu dapat, tu nak masuk dah pak. Itulah salah kapling apa nama nanti dulu. Bu, kunci rumah tangga harmonis itu sederhana. Istri tahu dia posisinya sebagai istri. 1, jangan durhaka kepada suami. 2, jangan banyak nego, jangan banyak kondak kepada laki. Nan ketiga, apa oleh Ustaz? Terima apa yang ada. Kalaulah istri punya nan 3 ko, insya Allah rumah tangga awak bahagia. Jangan durhaka, jangan banyak cincong, jangan banyak mendosak laki. Syukuri kehidupan nan ada ko. Seditulah gaji laki, segitu dapat memboleh. Uang beli rumah istana, awak beli rumah biasa, tak masalah. Uang beli auto, awak beli Honda, tak masalah ada. Orang beli Omi, kau 20 Omi, awak beli Omi, 2 Omi, tak masalah. Tak ada masalah. Uang dapat, awak boleh. Pokoknya jangan banyak cincong. Jangan melawan ke laki. Rumah tangga nak bahagia, jangan melawan ke laki. Kunci itu elok-elok. Jangan cerewet. Kalau cerewet, tak ada rumah tangga bahagia dah Pak. Bini cerewet kau nak ada bahagia rumah tangga tu. Banyak cakap ke laki, cik dia laki, ompek dia mak. Tu bini cini tu elok di smackdown je dunia. Hei, Bu, jangan cerewet. Apa menghadapi istri yang cerewet tu sabar je lah. Sabar je lah. Kalau dilawan, beko yang menjadi-jadinya tu. Kalau dialih cakapnya menjadi-jadinya. Cik dia awak ompek boleh dia jadi. Dan dulu alun sudah diungkit juga. Dulu nak jadi abang bolin, dulu nak jadi abang bolin nya. Sabar je lah Pak. Usuk je lah dado. Nakkan lama dulu matinya dulu, nakkan lama dulu. Usuk lah dado. Bini-bini cerewet cina turu santai je lah. Bawa keluar, lopi duduk di kedai minum kopi. Balik bekonya lah lolok tu. Kalau didongon lah pidato amak kaya deh. Mati togak awak. Mati togak. Tak balik speedometer awak kali Mak. Mak. Oi mak. Kalaulah sempat manusia kau boleh sujud dekat manusia, kata Nabi. Kalau sempat manusia boleh sujud kepada manusia, seorang istri akan disuruh sujud kepada suaminya. Begitulah agama menyuruh awak patuh ke laki. Boleh sujud ke laki, kalau sempat boleh sujud ke laki. Maka jangan melawan-melawan ke laki walaupun laki itu tak godang gaji.
godang gaji awak le. Walaupun laki ndak codiok, tinggi sekolah awak le. Walaupun laki juga ndak ganteng dok, ancak awak le. Ndak setimpal awak purinyo dok. Tetap sayang ki inyo. Awak sayang ki inyo bukan di inyo ranja ganteng, bukan di inyo rajin ke masjid, bukan di inyo duit banyak. Awak sayang ke laki karena dia laki awak. Kalau bukan karena dia suami kita, kita tak perlu patuh kepada dia. Jadi ndak di inyo rajin solat maka awak patuh, di inyo laki awak. Makanya yang belaki-belaki patuh ke laki. Nak kalah Muhammad belaki meninggal apa dah dulu. Oi. Mak. Mana nan dulu laki-laki meninggal pada perempuan? Ndak cahaya apa? Qillatur rijal wa kasratun nisa. Nabi yang cakap. Nabi yang bilang, laki-laki lebih dulu meninggal pada perempuan. Maka banyak perempuan di kampung tu nan janda-janda pak. Jarang nan dudanya, banyak nan janda leh. Mohon maaf mak, banyak yang ditinggal suami di kampung-kampung. Makanya mak zaman lawan nak kalah mau meninggal lagi dulu leh. Kojo siang malam, ndak tentu pone, makan ndak tentu konyang, inyo begadang. Makanya laki-laki itu penyakitnya banyak. Kami laki-laki kok banyak penyakitnya. Mana melalawan ke laki, sayang ke inyo. Mudah-mudahan dia menjadi suami kita nanti di akhirat dalam surga. Amin. Amin. Kalau kolen dan koncang amin kalian kok. Oh mak kalian nama laki kalian lan amin amin amin. Kadang pun nyawa nengok anak-anak gini. Amin jodoh. Suai terakhir, ambo tambah bonus ye. Dia rencana hati, dua jago tapi tambah bonus ye le. Kalau masalah laki bini kan tak habis-habis dah. Pokoknya pandai-pandai lah mak, sayang ke inyo sampai mati. Lah matinya, pokoknya tak sayang le, itu nak masalah ada dah. Pokok selagi hidup sayangnya. Dan terakhir, wa min malin yakunu alayya azaba. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari harta yang membuat aku nanti diazab. Percuma punya harta, percuma jadi orang kaya, ujung-ujungnya kalau pelit, kikir, kedekun, loke, percuma kayonya. Kalau kan kikik jadi orang kayo, jangan kayo le. Kalau kan sempilik jadi orang kayo, jangan kayo le. Apa sebab? Harta akan menyusahkan di dunia sampai di akhirat. Apa amak sangko lomak lolok orang banyak piti kok. Maka kalau nak lomak lolok kok sedekahkan harta. Harta awak je lah simpan, harta wang jangan disimpan. Nyo mako nyo wan ndak tahu nang lolok dia harta bagian orang, hak orang disimpan nyo pak. Kalau kayu awak hak awak jangan hak orang jangan disimpan keluar, zakat dikeluarkan, infak sedekah dikeluarkan. Pembangunan masjid, pikirkan. Itulah gunanya kaya. Islam berkembang bukan karena tidak ada orang kaya. Khadijah kaya saudagar. Mak, Khadijah tu mak sangko biasa-biasa kayonya. Kalaulah sempat maka Saudi Arabia tu dijual, dipitikan, dinilai sepertiga kekayaan Khadijah tu Saudi Arabia pak. Betul kan banyak piti Khadijah tu. Sepertiga dah bisanya memboli Saudi Arabia tu dek piti Khadijah tu banyak. Habis sodo untuk agama dah. Dibangunnya siapa? Ditolongnya yang susah, ditolong dibantunya orang fakir. Habis harta dek adik-adik Nabi. Tapi nya ndak ada sedihnya dah. Utsman, tengoklah kekayaan Utsman. Triliun kekayaan Utsman tu. Tapi Utsman menolong agama. Aku wang rempak, yang ada sawit, yang rezeki murah, jangan tidur, tengok pembangunan masjid. Itulah bekal yang akan kita bawa pulang. Harta tinggal, mati esok pagi tinggal sodo. Dibawa bini belaki esok, tengoklah. Lepas ni awak mengumpulkan dibawa belaki bau harta tu. Apa tengah ngau dalam kubu seorang?
Awak ngiko dalam kubur. Inyo lope laki bau dipakai. Di bolonya sawit, ambil dia laki bau hasil. Buat rumah rancak, duduk diamnya dia laki bau di rumah. Awak lapor ni encik duit beli rumah rancak. Awak lapor ni encik duit dia bersawit. Upanya tinggal. Yang awak bawa pulang, yang pernah dibangunkan, yang kita berikan ke masjid, anak yatim, fakir miskin, rumah-rumah ibadah, pondok pesantren. Kalau pernah harta kalian mengalir di masjid, di pondok, di musola, anak yatim, fakir miskin, itulah yang akan kalian bawa mati menghadap Allah. Selebihnya tinggal bapak dan ibu. Jangan bangga lu punya roto banyak, lu tinggal sodok. Dan punya awak tu yang awak makan, awak pakai, dan awak impak sodokakan. Tu punya awak. Selebihnya tinggal. Dah? Walaupun tadi tak ada yang berikrar untuk menolong pondok apa masjid, pengurus membuka tangan 24 jam. Ya tak pengurus. Kan membuka impak awak tak? Menerima 24 jam siang malam. Kalau ada yang berikrar 10 sak, 20 sak, bersih, pengurus masjid menerima. Kini apa programnya jendela? Tolong semeter rambo, 2 meter rambo. Cuma harta ada, tapi harta tidak dipakai untuk agama. Harta yang disimpan, kalian simpan demi Allah. Harta itu akan menyusahkan di akhirat karena pertanggungjawabannya nanti berat bapak dan ibu. Banyak pertanggungjawaban harta kok. Orang kaya besok lambik masuk surga, orang miskin copek masuk surga. Tak banyak tanyanya tu copeknya. Tanya Ustaz bom dia Allah Taala, apa harta? Harta cik ya Allah. Awak punyanya lain. Kebun sawit, tak ada dah. Kebun kotak, tak ada. Kolam ada ya Allah, kolam tobek ikan. Awak punya, tak menyewa ya Allah. Aman no, tak ada masalah ada. Orang punya. Rumah ada cik. Alah, ada lain-lain ruko, tak ada dah. Alah, masuklah, tak ada madanya kan itu. Tak ada lah. Tapi kalau sempat apa-apa ambo, ayah ambo di siku sama ambo dan kayu melele. Melele kayu. Ditanya besok, di mana dapat kau? Di mana dapat kau? Ke mana arahkan kau? Le ada ke masjid, le ada ke pondok. Tak ada dah ya Allah. Oh, tojun kan rokok pak. Roto tu nanti pembakarnya. Hati-hati yang punya roto. Kalau nak banyak menerima di akhirat, setor gini. Kalau le mati, ni bisa disetor leh. Menyetor gini copek. Sebelum wak mati, setor copek. Suai? Waktu sawit mahal, tolong. Ini sawit murah, tolong juga. Bapa tolong. Waktu mahal sawit, nak mau menolong. Lah murah sawitnya bercakap, lah murah sawit gininya. Waktu mahalnya diam-diam juga. Nyosal besok percayalah. Makanya bapak dan ibu, harta itu berkah, bermanfaat karena kita infak sedekahkan di jalan Allah. Ma'akala fa'afna. Yang kalian makan akan menjadi kotoran. Wa ma labisa fa'afla. Yang kalian pakai menjadi lapuk. Wa ma tasaddaqa faqada. Apa yang kalian infak sedekahkan, itulah yang kalian terima nanti di akhirat. Dimakan habis, dipakai pun habis, yang akan diterima hanyalah yang kita berikan di jalan Allah. Itulah yang akan diterima nanti di akhirat. Banyaklah berkirim, karena di dunia banyak harta. Bagaimana harta itu tetap banyak di akhirat? Infakkan, sedekahkan, wakafkan, kurban ikut, hibahkan. Itulah harta kita. Yang lebihnya tinggal menjadi warisan, diperebutkan oleh anak, istri, keluarga. Awak tak katung-katung dalam kubur, mereka tertawa, mereka bercokak, mereka bakalau, mereka tak aman dengan harta warisan. Awak tak katung-katung, inyo bercokak di dunia gara-gara haroto. Bantah di haroto. Orang banyak meninggalkan haroto, tu bercokak keluarga apa? Kadang-kadang ancaklah awak nak meninggalkan haroto lah. Jembangga lu punya haroto banyak, dia bercokak li waris lah tu. Banyak setan jumpa di ambo, menelpon ke ambo, mengadu ke ambo orang kayu tu. Apa cakap Ustaz, tolong kami bagi haroto Ustaz. Isalah bercokak-cokak.
Ayah lah mati kayo melele ayah. Melele kayo. Berbantah anak sudah tu, bercokak anak sudah tu. Kadang ancak lah, tapi kalau tak ada roto, bercokak dia anak tu, tapi tak ada roto tu. Anak tu bercokak, tapi tak lama bercokak tu. Seketik roto bercokak juga, tapi tak lama tu. Menyolong dijualnya sudah tu, elok lah sudah tu balik. Tapi kalau nan banyak roto tu, lama bercokak. Sampai roto tu habis, pokok tu tak bercokak. Nah, suai berekrar. Apa bangunan masjid kini tolong? Pintu ya Pak pengurusnya, pintu ya. Bangunan masjid pintu. Bikin pintu ya. Kalau keramik sudah. Loteng sudah. Oh sudah pintu. Arti bisa per meter itu, bisa per jendela ya. Per lubangnya. Berapa selubang? Keroyok, bertiga selubang. Ompek jendela, tolong. Apa sebab? Nanti di akhirat Allah akan tanya. Pintu kau siapa yang ikut? Sebulan. Aman. Kalau sempat masjid yang baru, tak ada secul harta kita. Kita akan menyesal karena pembangunan masjid akan membuahkan istana nanti di surga Bapak dan Ibu. Membana masjidah. Siapa yang membangun masjid? Walaupun sebesar sarang burung. Kamab khasi qatatin. Walaupun kalian bangun sebesar sarang burung. Ternyata masjid baru tak sebesar itu. Besar daripada masjid Ika. Jangankan sebesar ini. Sebesar sarang burung kalian bangun masjid. Allah akan bangun istana untuk kita di surga. Apa lema masjid godang tu dulu. Makanya bangun. Belum bangun masjid. Tolong agama kau. InsyaAllah Bapak dan Ibu. Semua kita nanti akan mendapatkan istana dalam surga. Amin. Amin. Ikui, jangan amin je ikui. Soto. Seketiknya seketik lo tolok seketik. Bapa tolok seketik Pak. Agama tu tak dipaksanya doh. Tolok 2, tolok 5, tolok 10. Tengok kekuatan. Tak sama kekuatan gajah dengan kekuatan semut doh. Betul? Kalau gajah tolok mambo sebongkar kayu. Kalau semut sanggup membawa 1 butir gula. Awak yang kekuatan semut, bawalah sebutir gula. Tapi kalau yang kekuatan gajah, bawa sebongkar kayu. Tak mungkin gajah membawa sebutir gula dah Pak. Itu tak mungkin dah. Masa orang kayu sesak semen? Orang yang biasa je sanggup sesak semen. Makanya mulailah berfikir, carilah harta, carilah rezeki. Mudah-mudahan rezeki itu akan kita jadikan sebagai aset, bukan di dunia tapi di akhirat. Amin ya rabbal. Terakhir ikut tak sambungan kaji ke dong? Ambo terharu mendengarkan Pak Wali tadi. Beliau ingin prihatinnya tak ada perwakilan rakyat di Sikoro. Luar biasa, ditinggalkan jabatannya 2 tahun. Mulai 2023 besok inyo cuti, bukan cuti tapi inyo berhenti. Nyo nekat nak duduk lah buya katanya. Oh nekat Pak Wali ke konya bu. Biasa nak nekat, nak ada nak nekat itu kan. Aku nekatnya. Akunya Bapak dan Ibu, insya-Allah kalau untuk itu ambo nakkan kompanyi-kompanyi dah. Sederhana aja nya. Yakinkan. Kalau rasa elok kok jangan banyak pikir. Tapi kalau ndak elok rasa jangan banyak cerita. Tak jodohnya Pak. Hujan batu negeri orang, hujan batu negeri awak, hujan amih negeri orang. Mana lo mak? Mana lo mak? Lo mak you hujan amih negeri awak le. Apa betul? Oi. Bu. Oi bu. Kalau seandainya Ustaz Bom mencalon Dewan RI, mencalon nabo RI. Kok contoh Riau kopnya kok? Mencalon DPD RI ambo. Mohon maaf, kalau sempat lambo mencalon Dewan RI, di siak ko ambo pedulin dulu atau kampar? Kampar atau siak? Walaupun nanti dapilnya siak, tapi tentu awak pikirkan jua dulu go kampung awak. Apa le Dewan le yang ada Dewan Riau pun kau mai aspirasinya. Pada Riau sinan, Riau yang ke kami di Bolo, tapi dicai di Bolo juiko. Artinya apa? Sajahe-jahe orang awak pastinya elok ke kampung awak.
Betul? Makanya takkan mungkin dah. Duduk Pak Wali ko besok adi bolonyo yang memporak. Oh, payah tu Pak. Memporak baik cik. Nak mungkin si ko cik dah. Setidak si ko ompek ko. Memporak dapat ompek si ko 8. Memporak dapat 8. Bila nak ada si ko le kan itu. Yang 8 itu sodohnya. Takkan ada cerita itu tu dah Pak. Makanya ada anak-anak putra terbaik, yakinkan saja. Yakinkan, so-so le mantapnya. Ustaz Bom-Bom kalau mencalon sederhana aja nyo. Yakinkan anda memilih Ustaz Bom-Bom. Kalau tidak yakin, silakan pilih yang lebih baik. Itu je pesan ambo ke Pak Wali. Kalau ndak yakin no, kalau le yakin pilih. Kalau ndak yakin, celah yang elok pada ambo. Nyo doa nyo nang perlunya Pak Wali. Doa wang ko nang perlu dak Pak. Kalau nan duduk tu lah joleh, ni saya diambil dah Pak. Pi doa mereka ko akan menjadi senjata buat awak. Walaupun tak mak pilih tapi mak doan Pak Wali ko sehat. Mak doan Pak Wali ko duduk. Walaupun tak mak pilih dak apa je dak. Pi doannya duduk. Nyusawa mak tu kasan dak ju topik sasaran kan ya. Nyusawa nan godang muda-muda nan perlu ko. Kalau sawa mak-mak ko pemilihan ni payah. Mau mano dicucu. Nan boyo-boyo nan bujang-bujang tu perlu tu. Kalau nan tua-tua kan nak buat awak-awak. Jangan gila dulu. Sebenarnya Ustaz Bom-Bom ingin menyampaikan niat baik itu akan dibalas dengan kebaikan. Dan kalau memang kita ingin menjadi lebih baik, mari kita bersama-sama berjibaku kompak supaya kebaikan itu akan betul-betul datang ke negeri kita ni Bapak dan Ibu. Amin ya Rabbal. Terima kasih Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Ustaz Bom-Bom selalu bersemangat, selalu sehat, selalu diberikan kemudahan, perlindungan oleh Allah. Dan kita berdoa berharap untuk negeri Rempak, kampung Rempak, Allah berikan ketenangan, kedamaian, berikan umur panjang, badan sehat, rezeki murah. Amin. Kemudian kita doakan semoga negeri kita bertuah. Amin. Dan juga kita doakan Pak Wali kita sehat, dimudahkan dalam cita-citanya. Amin. Allah berikan beliau amanah insya-Allah. Amin. Dan semoga kampung kita menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kami mohon maaf segala kekurangan dan kesilapan. Kalau ada bahasa yang kurang berkenan, tutur kata menyinggung, Ustaz Bom-Bom mohon diberi maaf sedalam-dalamnya. Boleh dimaafkan? Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada cakap kami yang salah, tolong jangan dilaporkan kepada Pak Polisi. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.